Oke, selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan saya Fadana dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali ngobrolin buku ya rekan-rekan bagi rekan-rekan yang mungkin sudah sering menyimak gitu ya. Lah kayaknya lama nih ya di tentang buku ini nggak ada ngobrolin buku nih. Nah, kali ini malam ini kita akan coba kembali ngobrolin buku dan kebetulan memang buku yang akan kita bahas kali ini menarik banget dan tentunya juga nanti akan penuh dengan makna gitu. Dan seperti biasa rekan-rekan kalau di ngobrol buku saya nggak sendirian ya. Jadi malam ini saya akan bersama dengan sahabat saya dan juga rekan saya yang beliau juga gemar juga baca buku gitu ya. Dan beliau adalah yang saat lagi rekan-rekan akan dengarkan suaranya. Boleh dong perkenalan diri dulu nih. Kak. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya. Sebelumnya pernah ada di konten ini, saya dengan Ae, boleh panggil saya Ae. Akan ngobrol sama Mas Ivan, ngobrolin buku. Oke, ini kalau rekan-rekan sudah dengar suaranya nih ya, memang beliau KA ini sudah pernah main gitu ya di konten tentang buku dan hari ini kembali kita akan ngobrol buku bareng-bareng. Dan tadi saya sempat ngasih hints nih Kak ya, hari ini kita akan ngobrolin buku yang penuh makna. Kira-kira kenapa ya Kak? Kok hari ini kita akan ngobrolin buku yang penuh dengan makna itu kenapa ya? Karena pas baca bukunya kayak dapat makna aja gitu. Baca judulnya aja udah berasa ada makna yang akan kita dapatkan. Baru covernya doang, Mas Ivan. Pas baca isinya, wow, setiap halamannya tuh jadi kayak trigger, oh iya, setiap halaman tuh ada maknanya gitu, Mas Ivan. Benar, benar. Jadi kayak buku ini tuh kayak kita ngajak kita refleksi nggak sih? Kalau saya ngerasa gitu soalnya. Iya benar, kayak mirroring terus kayak ternyata yang kita lakukan mungkin simple things gitu ya. Ternyata itu bisa berdampak impactful banget buat orang lain. Ada yang meaningful juga untuk orang lain dan pas ngeh, wow, emang meaningful banget buku ini gitu ya. Keren banget. Oke. Dan bagi rekan-rekan yang sudah nggak sabar, ini bukunya. Nah, saya coba sampaikan di layar. Iya, ini bukunya kayak juga ya. Iya, iya. Jadi, kenapa bukunya tadi bahas tentang makna? Karena memang judul bukunya ya Finding Meaning atau kita mencari makna ya di balik duka cita. Jadi, buku ini itu ngajak kita nih untuk kemudian mencari makna gitu. Nah, tapi kalau saya boleh penasaran nih Kak Ai, menurut Kak Ai nih ketika baca ya awal-awal lah halaman-halaman pertama buku ini tuh apa sih yang kepikiran Kak Ai ketika membaca buku Finding Meaning yang ditulis sama David Kessler ini? Yang kepikiran tuh ternyata baru cerita awal gitu ya. Kematian seseorang mungkin Hmm. bagi yang ditinggalkan itu adalah duka. Tapi di masa depan ternyata kematian ini mendatangkan kebahagiaan buat orang lain gitu. Wow, ini adalah proses orang yang tadinya sedih bisa menerima, pada akhirnya bisa menerima dan ternyata ini bukan kepedihan gitu, tapi bisa menjadi apa ya, inspirasi buat orang lain dan itu meaningful banget loh. Oke. Hah? Jadi anu Bah, ya kayak apa? Satu kejadian tapi bisa menjadi sesuatu apa ya? Energi mungkin ya ya, yang menggerakkan kita yang bikin kita lebih positif lagi sebenarnya. Walaupun kalau kita bisa baca juga mungkin di buku ini banyak cerita tentang duka gitu ya, masalah, hal-hal sedih gitu ya. Karena ya buku ini dari penulisnya sendiri itu memang ya apa ya berpengalaman bukan berpengalaman tapi memang ya sering juga menghadapi kedukaan dalam hidupnya gitu dan kalau bagi rekan-rekan penasaran buku tentang apa ya gitu ya saya coba ngasih sedikit gambaran overall rekan-rekan sebenarnya buku ini tuh memang kalau menurut saya KAI juga ya nanti KAI bisa menambahkan menurut KAI seperti apa tapi ini tuh buku yang melengkapi buku yang ditulis sama Elizabeth Kubler-Ross jadi Elizabeth Kubler-Ross tuh pernah nulis bahwa ada 5 tahapan kedukaan orang itu dalam menghadapi kedukaan kehilangan itu ada 5 tahapan. Yang pertama itu denial, yang kedua itu anger atau amarah gitu ya, yang ketiga itu bargaining tawar menawar, yang keempat itu depression, yang kelima acceptance. Dan lanjutannya yang keenam adalah yaitu menemukan makna. Ternyata kita baru bisa menemukan makna kalau kita menerima keadaan. Nah ini yang kadang seringkali orang nggak sadar sih ya Kak. Kalau menurut Kak nih, ketika kemudian tadi kan baca di awal-awal nih, terus kemudian setelah baca makin dalam, apa sih dalam buku ini yang bisa jadi banyak pembelajaran dan mungkin bisa diterapkan ya langsung dalam kehidupan kita konteksnya. oke.
untuk bisa mengambil makna dari sebuah kejadian gitu. Kalau dari buku ini kan sebenarnya kumpulan story gitu ya. Dan saya langsung refleksi ke diri sendiri. Apa story dalam hidup saya yang mungkin menurut saya itu duka, tapi akhirnya saya menemukan itu sebuah makna yang bagus yang sebetulnya pembelajaran untuk diri saya. Gitu. Yang tadi Mas Ivan bilang 5 tahapan dan itu beneran terjadi. Gitu. Mungkin pada akhirnya kita bisa bilang orang bisa ngambil makna dari sebuah kejadian, dari sebuah hal yang menyenangkan, kita langsung mudah ya. Kebahagiaan dalam hidup kita maknanya langsung klik gitu, mudah. Tapi ketika itu kesedihan, duka, lara, atau apapun, untuk menemukan makna itu perlu proses. Nah, yang susah ini Mas Ivan, proses ini yang susah. Iya, benar. Dan kalau kita lihat kan di buku ini juga kayak itu kan duka itu kan kebanyakan karena kehilangan sosok yang penting gitu ya, sosok yang penting mungkin sahabat gitu ya, mungkin teman saudara gitu ya. Kalau menurut KS sendiri sih dari pengalaman pribadi gitu ya, terus kemudian merasakan duka yang kemudian yang dirasakan kehilangan gitu ya. Gimana sih caranya bangkit kalau KS juga nangkep pembelajaran dari buku ini yang juga KS sempat terapkan dalam kehidupan? Iya, dari 5 tahapan tadi saya mengalami gitu ya. Saya mengharapkan sesuatu dan itu tidak terjadi. Pada akhirnya kesedihan yang beda ceritanya, tapi 5 tahapan ini saya alami gitu. Dan yang terpenting dari proses untuk bisa mencari makna adalah proses penerimaan diri. Penerimaan atas situasi yang terjadi tidak sesuai yang kita harapkan, kehilangan, kedukaan, atau apapun yang tidak sesuai ekspektasi, yang perlu kita lakukan adalah proses penerimaan. Apakah mudah? Oh, tentu tidak. Sulit sekali. Karena ada rasa marah, ada rasa kesel. Mungkin yang 5 tahapan tadi gitu ya, ada kalanya momen menyalahkan diri sendiri. Yang lebih parahnya nyalahin orang lain. Marah sama diri sendiri, marah sama orang lain, marah sama keadaan. Dalam proses itu akhirnya kita bisa menerima. Setelah menerima, di akhir kita bisa menemukan makna. Kalau maknanya udah dapet tuh yang dirasa keikhlasan sih Mas Ivan. Ikhlas itu mudah diucapkan, sulit dilakukan. Iya ya, terutama karena mungkin sebagian orang kan selalu ketika kena musibah, kena masalah gitu ya, selalu kan mempertanyakan kenapa saya gitu ya, kenapa saya yang kena masalah ini, kenapa nggak orang lain gitu ya. Jadi akhirnya susah move on istilahnya kalau di buku ini. Dan ya benar juga sih, saya juga merasa bahwa kalau di buku ini tuh emang yang terpenting sebenarnya adalah kalau kita mau menemukan makna ya kita harus menerima keadaan. Kalau kita masih denial, kita masih nolak, kita masih nggak terima tuh dapat masalah seperti ini, seperti itu, ya kita nggak akan belajar sesuatu, nggak akan kemudian menemukan makna dalam kehidupan kita. Gitu mungkin ya. Iya. Dan kalau dari buku ini kan sebetulnya ada 3 bagian ya Mas Ivan. Memaknai makna atas setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Dari situ tentunya ada tantangan nih, bagaimana kita bisa menghadapi 5 tahapan tadi. Itu tantangan untuk diri kita melewati fase 5 tangga baru yang ke-6. Buku ini kan membahas yang ke-6 ya, 1-5-nya itu proses kita untuk bisa menemukan maknanya. Dan tantangannya adalah menurunkan ekspektasi kita, menerima bahwa ini memang bagian dari cerita hidupnya kita, ya harus diterima gitu. Walaupun marah, ya diterima. Kalaupun tidak sesuai, ya alhamdulillah gitu ya. Banyak syukur, banyak sabar, ya ini memang harus dihadapi. Semakin kita marah dengan situasi, nggak berdamai dengan kondisi, makna itu akan sulit dicari. Susah. Ini dalam banget jadinya kayaknya ngobrol gitu ya. Ini menarik juga dan sepakat saya kaitnya dengan berdamai dengan keadaan ya, karena ya kadang itu orang kan lebih mudah untuk menyalahkan keadaan ketimbang berdamai dengan keadaan ya. Dan banyak orang yang juga memilih lebih baik saya itu menyalahkan orang lain ketimbang mengambil kendali atas permasalahan saya. Saya refleksi, saya coba maknai dan sebagainya. Kalau menurut Kak ini,
apa sih pembelajaran yang paling berkesan di buku ini yang dirasakan yang kayaknya bisa dipraktekkan sama teman-teman yang lagi dengerin obrolan kita malam ini itu apa? Beberapa poin boleh nih kalau kayak misalkan dapat beberapa poinnya ini. Oke, saya cerita yang paling berkesan ini yang tokohnya anaknya itu meninggal. Usia 21 tahun ya? Ternyata di usianya masih muda gitu ya, akhirnya dia mendonorkan ginjalnya. Mungkin di balik kematian, ternyata dia bisa menyelamatkan kehidupan baru untuk orang lain. Memang dianya meninggal, tapi ginjalnya hidup di orang lain dan itu bermanfaat. Dia kepala keluarga, kalau dicerita ini kan sebagai tukang cat gitu ya, dari ribuan tukang cat yang ada di sini, dia mendapatkan donor ginjal dari anak kecil yang memang remaja yang meninggal gitu. Dan sekarang dia masih hidup, bisa menghidupi orang lain. Di balik kesedihan seorang ayah kehilangan anaknya, tapi ada keberkatan untuk kehidupan orang lain dan dia bisa menghidupi anak-anaknya gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau saya lihat gitu ya dari seluruh cerita yang ada di sini, mungkin buat kita itu hal yang kecil. Mungkin itu hanya membantu hal yang sepele, tapi buat orang lain, sekedar ngasih senyuman, ngasih bantuan yang simple, itu bisa berdampaknya luar biasa gitu ke orang lain. Dan mungkin di bulan Ramadan ini pun kita jadi harus banyak-banyak melakukan kebaikan, karena entah kebaikan yang kita lakukan yang mana yang bisa menolong orang lain gitu. Dan puncak dari baca buku ini tuh, kebermaknaan diri kita tuh semakin dekat dengan Tuhan, dengan Allah gitu Mas Ivan. Karena menemukan makna itu setelah kita menerima, kita yakin sama takdir Tuhan. Oh iya, ini pesan cinta dari Allah, pesan cinta dari Tuhan untuk kita yang yakin bahwa setiap cerita ada maknanya dan membuat kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih bermanfaat untuk orang lain, menjadi manusia yang lebih bermakna. Gitu. Dalam banget ya kayaknya ya. Iya, saya sampai jadi ikut tergerak gitu dalam hati. Karena sepakat ya, memang buku ini tuh karena dalamnya itu penuh dengan banyak cerita sedih sebenarnya ya, cerita sedih, cerita duka gitu ya dari berbagai macam orang, tapi memang bukan hanya sedih-sedihnya aja, tapi memang kita diajak untuk kemudian memahami kemudian bahwa proses duka itu itu adalah proses di mana kita itu juga bisa belajar menemukan makna. Jadi di balik sebuah masalah, di balik sebuah tantangan, di balik sebuah kesulitan, kalau kita bisa menjalani dan menerima prosesnya, kita akan menemukan makna yang jadi pembelajaran buat diri kita. Nah, ini sekali juga dibagi rekan-rekan pendengar. Tadi kalian bilang kaitnya dengan yang paling berkesan bahwa anaknya meninggal gitu ya, si David Kessler ini kemudian disumbangkan ya, ginjalnya disumbangkan, kemudian dari sumbangan itu diterima sama kepala keluarga. Nah, ini kita juga bisa belajar satu hal nih kaitannya dengan hal itu, bahwa ini kan kejadian sudah lama, bertahun-tahun ya, dan setelah dia ketemu dengan si tukang cat ini gitu ya, yang akhirnya ternyata menggunakan anggota tubuh dari anaknya yang meninggal itu gitu ya, dia menemukan makna bahwa di balik kesedihan dia itu ada nilai-nilai yang kemudian manfaat yang bisa dia berikan. Artinya sebenarnya mencari atau menemukan makna itu butuh proses kan ya sebenarnya Kak, dan nggak bisa dipaksakan kan. Bisa jadi nih hari ini kita sedih nih ya nggak kita langsung tiba-tiba ujuk-ujuk bisa menemukan makna kan, karena setiap orang punya momentumnya yang berbeda-beda. Kalau menurut Kak gimana terkait hal itu, terkait proses dalam kita menemukan makna? Saya totally agree ya sama statement Mas Ivan. Untuk mendapatkan makna itu perlu proses. Ada yang mungkin di cerita ini bisa jadi dia langsung menemukan makna. Ada yang bulanan, tahunan, bahkan puluhan tahun baru menemukan kenapa dulu terjadi begini dan saya baru menemukan maknanya gitu. Dan itu bisa jadi setiap orang berbeda. Untuk momen-momen tertentu juga pemaknaannya itu berbeda gitu ya, tergantung situasi, tergantung kondisi, tergantung banyak faktor. Mungkin seperti yang Mas Ivan tadi bilang gitu ya, self control diri kita atas apa yang terjadi dalam diri kita. Kita nggak bisa mengontrol yang terjadi di luar tanpa kehendak kita, tapi ketika itu terjadi sama kita berusaha untuk mencari maknanya. Semakin dipaksain tuh semakin nggak ketemu, Mas Ivan. Semakin nggak ketemu. Makin buntu.
karena kita memaksakan untuk memaknai ini. Misalkan habis baca buku gitu ya, wah dengerin atau nonton podcastnya kita tentang buku ini, wah katanya dapat makna. Ya, mungkin maknanya bukan yang sedang difikirkan, tapi bisa jadi momentum yang sudah berlalu. Dan di momen tertentu, oh iya ya, ternyata alhamdulillah waktu itu saya nggak pergi ke sana karena ternyata begini. Waktu itu saya nggak keterima di perusahaan ini karena begini. Waktu itu saya nggak jadi berangkat karena ternyata di sana ada kecelakaan. Ternyata dan akhirnya alhamdulillah juga gitu. Ya, mungkin butuh waktu gitu. Jadi pemaknaan itu pasti butuh proses dan proses tiap orang itu berbeda-beda. Tapi nih kayak menarik nih bahwa kan butuh waktu. Tapi kalau misalkan nih saya nih pribadi pingin apa ya bisa biar makin cepat mempercepat lah ya proses menemukan makna apa ya yang perlu dilakukan kayak atau mungkin gini rekan-rekan pembaca lain saat ini gitu, yang lagi dengerin kita ngobrol ini juga mungkin saya tuh lagi ada masalah dan saya tuh pingin segera bisa apa ya menerima dan bisa dapat makna. Nah cara-caranya gimana Kak? Sempet nggak Kak tanggap cara-caranya untuk apa ya lebih cepat kita mulai menemukan kebermaknaan dalam kehidupan kita saat ini? Oke, kalau saya baca dari buku ini mungkin jadi kayak template yang berulang gitu ya Mas Ivan. Template yang berulangnya kita melihat situasi dan kondisi yang terjadi dalam diri kita. Apapun rasanya itu diterima. Ya ini yang takdir hidup kita, yang nggak senang diterima, yang menyenangkan diterima, walaupun di buku ini mah banyak duka dan sedihnya gitu ya. Pada akhirnya memaknai, oke, diterima rasanya, diterima kondisi yang terjadi, proses penerimaan, dan kita lihat dari sisi positifnya. Pasti kita harus yakin sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita. Keyakinan itulah yang akan memudahkan kita menemukan maknanya. Dan keyakinan kita pada Tuhan itulah yang mempercepat proses yang 5 tangga tadi sebelum ke 6 gitu ya. Nggak mungkin dari 1 langsung ke 6 ya, loncatnya tuh kejauhan. Tapi ketika kita yakin bahwa ini ada maknanya, tiba-tiba kadang bisa seketika loh Mas Ivan. Iya, iya. Yakin sama Allah, ini pasti ada sesuatu pesan baik dari Tuhan, dari Allah melalui momen ini, melalui kejadian ini, dan akhirnya, oh iya, Allah Maha Baik, saya begini memang sedang diajak sabar. Allah meminta saya jadi orang yang lebih bisa mengontrol diri. Harus bisa lebih sabar, harus bisa lebih banyak membantu orang, lebih banyak, banyak faktor gitu. Dan saya melihat template ini pada akhirnya keyakinan kita pada Tuhan gitu. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, ya berat ya. Saya dengarnya ya. Pas banget juga kita di bulan Ramadan gitu ya bagi rekan-rekan Muslim juga. Ya ini bulan untuk kita kan mendekatkan diri juga ya kepada Tuhan gitu ya, kepada Allah, sehingga ya buku ini menurut saya juga masih relevan gitu ya untuk kemudian kita baca, untuk kemudian kita refleksi banyak, karena saya pribadi juga kayak ketika baca buku ini jadi berasa pingin refleksi terus aja sih, artinya bagaimana memunculkan makna yang ada, bagaimana kemudian kita menyadari bahwa ada apa ya, ketika ada hal buruk itu bukan akhir dari segalanya, iya kan, inti keyakinan kan itu ya, jangan sampai kita meyakini bahwa ya ini ya akhir dari segalanya, tapi ini adalah salah satu proses dalam kehidupan yang harus kita jalani gitu ya, sebagai wujud ya keberadaan kita sebagai manusia ini kan di bumi kan. Ada apa ya, energi atau bukan sesuatu yang lebih besar yang itu mungkin kita saat ini belum kita tahu makna kita itu apa. Tapi ya tugas kita kan mencari makna terus-menerus ya tentang keberadaan kita. Gitu. Wih. Seru banget nih malam ini ngobrol sama Kak Ai. Oke, Kak Ai, kira-kira kalau menurut Kak Ai pribadi nih, terakhir gitu ya, sebelum kita sudahi obrolan seru kita ini gitu ya, apa ya pesan yang ingin disampaikan buku ini kepada pembaca sebenarnya? Kalau menurut Kak Ai pribadi, nanti saya juga akan coba share dikit. Silakan Kak Ai. Kalau dari saya, finding meaning itu adalah proses perjalanan kita sebagai manusia menjalani kehidupan di dunia ini. Apapun cerita hidup kita, kita terima, kita nikmati, kita jalani, dan kita syukuri bahwa yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta kita, tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan kita. Tugas kita adalah meyakini keberadaannya, meyakini bahwa setiap yang terjadi itu ada maknanya.
So, mari temukan meaning dari setiap kejadian yang kita alami. Begitu. Oke, jadi bagi rekan-rekan pendengar ya, yuk kita mulai cari pemaknaan dalam diri kita karena ya itu akan menjadi energi buat kita terus terus bertumbuh ya dalam kehidupan kita sendiri. Wah, kalau dari saya pribadi nih untuk menutup obrolan buku kita kali ini, kayak juga saya merasa buku ini tuh pingin menyampaikan bahwa kebermaknaan itu pilihan. Nah, ini yang dijelaskan di buku ini juga, gitu. Bahwa sebenarnya bagaimana kita memaknai, apakah kita bisa memaknai atau tidak, itu tergantung dari diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita menyadari bahwa ya menemukan makna itu pilihan yang kita bisa pilih sebenarnya. Jadi ketika ada hal buruk di sekitar kita, kita bisa memilih dua hal. Yang pertama, kita menyadari bahwa ada makna buruk di balik kejadian itu, yang itu membuat kita sedih dan terjebak dalam duka gitu ya. Atau kita bisa memilih makna kedua, yaitu makna yang lebih positif, bahwa di balik hal buruk itu ada pembelajaran, ada makna, ada nilai yang bisa kita dapatkan dan membuat kita makin dewasa, sehingga akhirnya kita terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Gitu, Kak. Wah, sebenarnya menarik banget, pingin lagi ngobrol lebih banyak lagi sama Kak, tapi durasi juga lain misalkan kita gitu ya, Kak. Tapi jangan khawatir rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang mendengarkan, ini adalah episode pertama. Selama bulan Ramadan nanti kita masih ada 8 episode totalnya. Nanti ada 4 episode di YouTube @ivandana dan juga ada 4 episode di YouTube I.Rohaela ya, nggak ada dotnya ya kayaknya ya. Ya. Oke, jadi mungkin itu dulu untuk episode pertama ini. Thank you banyak buat rekan-rekan yang sudah menyimak sampai akhir. Moga-moga rekan-rekan mendapatkan makna dan juga mendapatkan insight dari bukunya. Bagi yang penasaran, tertarik, silakan cari bukunya di toko-toko buku terdekat. Mungkin itu rekan-rekan, thank you banyak dan sampai ketemu di ngobrolin buku selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.